Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذاكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال أيضا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال أيضا الصلاة خير موضوع صدق الذي Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minas sayyidi wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para alim ulama yang kami muliakan, para ustadz ustadzah yang mulia, para orang tua kami, Bu Haji, Pak Haji, Bu Haja, orang tua kami yang muliakan, yang dirahmati Allah, rahimakumullah wa akramakumullah. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita didudukkan dalam majelis yang mulia di sisi Allah SWT, majelis yang di dalamnya mengingat Allah SWT. Bapak sekalian, Allah SWT itu memerintahkan malaikat khusus ya, dan malaikat khusus itu yang tugasnya ibu-ibu mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di situ membicarakan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ringkasnya pentingnya agama lah begitu. Nanti kalau malaikat itu datang ibu, ketemu kayak majelis kita ini, kakek dia ngundang kawan-kawannya, ya, ngundang kawan-kawannya, mari kesini, inilah yang kalian cari. Inilah yang kalian cari. Berdatangan Bapak Ibu, softnya tuh kalau malaikat ke langit. Kalau kita kan sabnya kiri ya, kalau itu tidak mungkin sopnya ke pojok ya, tidak mungkin. Itu nyampe. Kalau malaikat itu ibu bapak sekalian, mereka ke pojok, saking bersoknya ke langit. Subhanallah. Jadi kita nih bapak sekalian, kalau kita dijenguk itu malaikat-malaikat banyak berdatangan. Ya kalau disinggung kita udah sanggup puluh malah berlari puluh gitu ya. Iya bapak sekalian, malaikat itu besar-besar bapak sekalian ya kan. Kalau berlari gitu malah ya. Masya Allah, baru terlewat dengan bedeseng begacang bulu-bulu gitu merinding ya kan, boleh disinggung ke langsung. Sekalian. Malaikat Nabi Muhammad SAW yang awal-awal didatangi malaikat Jibril bapak sekalian, kita sering dikisahkan oleh mubalik kiai-kiai gitu. Di Gua Hiro itu ketika nerima ayat Al-Quran itu ya, pertama kali itu didekap malaikat itu ketakutan Pak ya, saking besar nian memang ya, lain daripada lain malaikat. Jadi ada malaikat yang khusus bertugas mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini, kemudian dia mendoakan Allah maghfir ya, mendoakan kepada kita seluruhnya. Masya Allah, mendoakan kita seluruhnya Bapak sekalian. Jadi apalagi kita setelah sholat seperti ini, maka diampunkan Allah SWT dosa. Malaikat mendoakan pasti makbul, karena malaikat adalah makhluk yang suci, tidak pernah buat dosa kesalahan nafsu ya kan. Maka alhamdulillah sekalian, subuh yang penuh berkah ini Masya Allah ya, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia setelah itu zikir, doa, duduk di tempatnya dalam ketaatan, majelis ilmu, majelis zikir, kemudian sampai isyraq, kemudian sempurnakan sholat sunnah isyraq minimal 2 rakaat,
maka dapat pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Semoga Allah SWT terima salat subuh kita, amin ya rabbal alamin, dan kita digolongkan oleh Allah SWT dengan amal yang diridhai Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jadi sebenarnya ini mengambil temanya tidak jauh-jauh dari peringatan semalam, gitu ya. Ya taruhlah kalau yang sudah ya penekanan barangkali ya, kalau ada yang Allah kasih ilham yang baru yaitu tambahan. Sekalian, alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman, yang bertakwa. Orang-orang beriman itu sungguh cintanya besar kepada Allah dan Rasulnya. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman bertakwa itu orang yang akan ditolong Allah SWT di dunia dan akhirat. Ingat Pak ya, yang kita harapkan pertolongan Allah Pak bukan sekedar di dunia tapi di akhirat. Bukannya di akhirat tapi juga di dunia. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kata Allah, menjadi hakku menolong orang-orang beriman. Maka di antara ya kan pelajaran iman ya, ini sebenarnya udah penghujung Rajab ini. Masuk Saban, jangan-jangan sudah Saban nih Bapak sekalian, ya kan? Ya mungkin ya kalau orang hitung Rajabnya 29 dan masuk Saban, kalau Rajabnya 30 ya mungkin besok. Ya taruhlah ini sudah penghujung lah begitu. Rajab kan, di bulan Rajab sekitar 14 abad yang tahun yang lalu, 14 abad yang lalu itu ada satu peristiwa yang jadi pelajaran kepada iman amal soleh orang Islam, ya kan? Masya Allah. Diabadikan Allah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min nuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, Isra Mi'raj. Dalam waktu Bapak sekalian antara Isra dan subuh. Padahal satu bulan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu bulan kurang lebih. Ada katakan lebih. Satu bulan itu Pak, kalau kita berjalan dari mana Pak, dari sini kira-kira sampai Jawa lah mungkin Bapak saya, dari Jawa berjalan, tapi itu kafilah zaman dulu. Ini perjalanannya tidak masuk akal tapi harus diimani, diyakini. Kayak masalah Bapak sekalian, ada pembicaraan masalah yang melakukan, yang dilakukan Nabi itu Isra Mi'raj itu jasad dan ruhnya, apa ruhnya apa jasadnya atau jasad bisawab. Terlepas itu pembahasannya tentu akan panjang. Yang jelas kita yakini Isra Mi'raj itu memang ada bagian dari mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita harus beriman. Kalau ada orang Islam ragu dengan surat Al-Isra ini, satu siko ini, ada keraguan opo ionian, naudzubillah, berarti hakikatnya kita ragu, mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Alhamdulillah, iman terkeluar dari hatinya, jangan sampai, ya kan? Shadaqal ladzim, pasti maha benar Allah terjadi. Ya kalau ini Pak, kalau Allah untuk mengendaki satu kebaikan atau satu perintah, cukup kun fayakun, pasti terjadi Bapak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah satu perintah, satu kejadian, bagi Allah cukup kun fayakun. Kaf sama fa belum ketemu, kata ulama, itu sudah terjadi. Bumi punya Allah, langit punya Allah, Sidratul Muntaha punya Allah, dan baginda Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, mudah bagi Allah. Ya, padahal bahwa sekalian, Ibu jamaah sholat subuh, rahmatullah, di luar angkasa itu Pak, panasnya sangat panas luar biasa. Itu jatuh bumi, insya Allah akan terbakar di atas. Satu penelitian kejadian ilmuwan antariksa menemukan satu benda langit jatuh di Saturnus, planet satu, besarnya sebesar dunia kita nih, bumi gitu.
jatuh di planet Saturnus, bolong jebol sebesar bumi kita. Nah kalau jatuh di bumi kita, pecah telur, pecah ketimpa batu wucu hancur gitu. Tapi hikmahnya kekasih rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, sayangnya kepada kita, ruang angkasa Pak dihiasi Allah dengan suhu yang sangat panas, sehingga ketika benda tadi nyampak maka akan terbakar di pojok. Sehingga Pak kalau malam-malam kita jingga ibu-ibu itu bintang-bintang itu ternyata itu sudah ratusan ribuan tahun yang lalu kita jingga kita sekarang saking jauhnya sampai katakan demikian. Nah ini bagian dari bawah ke pojok, maka Allah mengawali subhanalladzi, maha suci Allah. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, itu nalar tapi harus diyakini. Maka ketika Nabi sudah balik sebelum subuh di Mekah Al-Mukarramah, maka terjadi berita yang menyebabkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang munafik yang dipimpin tentunya oleh Abu Jahal, Abdullah bin Sahlul laknatullah alaih, ini menyebarkan berita-berita hoak. Makanya kalau namanya menyebarkan berita-berita hoak bohong itu sudah dulu memang sudah ada orang-orang kafir semua gawe ulah. Jadi kalau sekarang ada di medsos berita yang hoak-hoak nih, memang nak ditabayun dulu, ditanyakan dulu, jangan langsung cepet-cepet ditelan mentah-mentah, apalagi langsung di-share kemana-mana, jangan Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak sekalian, maka Abu Jahal laknatullah langsung membuat pernyataan statement, wahai Abu Bakar, di depan waktu itu belum ada medsos Pak, langsung, wahai Bakar, seandainya ada orang melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arsy Allah sampai Sidratul Muntaha, apakah kau percaya antara subuh dengan isya? Maka tabayun, cek temanmu Muhammad itu setelah dakwah itu digelari oleh orang kafir Quraisy al-majnun, mungkin. Maka apa jawaban orang beriman? Orang beriman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian jamaah yang mulia, jangankan kok sebegitu Abu Jahal, lebih dari itu cepatnya pasti terjadi. Karena Allah berfirman terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW, diantaranya mas sekalian, wa ma antiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan terjadi apa yang dikerjakan Nabi kecuali wahyu dari Allah SWT. Jadi sekalian, maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang mulia, diantaranya gelarnya Sayyidina Abu Bakar itu As-Siddiq. Apa artinya Siddiq Bapak sekalian? Mantap imannya. Ini Bapak sekalian kita belajar juga ini ya. Kita pengen iman kita Siddiq mantap, jangan terambang-ambing. Iya, apalagi zaman semakin modern, kita digoreng dengan macam-macam ujian, ya kan? Harus punya iman yang siddiq mantep, ya kan? Jangan mudah goyang, terutama ya kita keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada amal agama. Kalian, pertama itu yang hikmah kita tentunya supaya iman kita semakin. Kalau begitu orang beriman supaya imannya diperbaiki, ditingkatkan. Ya ayyuhalladzina aminu kama amanan nas. Ringkasnya begitu. Yang kedua, di bagian topik kita bicara ini ada namanya mi'raj. Mi'raj, masya Allah. Jadi mi'raj itu tentunya naik, ya kan? Jadi ibu-ibu kalau malam suaminya ngomong, "Dek, ayo kita mi'raj."
Iya. Kode itu berarti ada kode itu. Bayu dia gitu mi'raj. Jadi kan mi'raj sekalian. Sehingga Nabi pun bersabda as-sholatul mi'rajul ini. Nah, bagian dari pembahasan kita hari ini mudzakarah. Jadi sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Karena apa sekalian, di antara hikmah ya kejadian selain bagi pelajaran iman takwa, di situ ada perintah Allah yang agung. Perintah Allah yang agung setelah iman adalah aqimus sholat, tegakkan sholat. Masya Allah. Secara umum Bapak Ibu subhanallah, perintah Allah itu Allah berikan, turunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkhusus sholat ini tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah mengundang langsung kekasihnya, ya, dimi'rajkan berjumpa dengan Allah. Cak mana berjumpanya Bapak Ibu tidak usah dibayangkan, tidak boleh. Laisa kamislihi syai'un. Dimisalkan ke tidak boleh, apalagi disamo-samo ke, digambar-gambar ke tidak boleh. Ya kan? Jangan pula kakek punya, oh kalau itu Allah punya tempat di situ, jangan, tidak boleh. Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh apapun, tidak. Allah Maha segalanya, ya kan? Jadi, tetapi kejadian itu betul memang Allah mengundang Rasulullah, Allah berjumpa langsung dan Allah seperti apa perjumpaannya, wallahu alam bisawab. Kita meyakini berjumpa tadi tidak boleh dibayangkan, tidak boleh, ya kan? Berjumpa diabadikan dan menjadi bagian kita dikit-dikit lah belajar kepada Ustadz juga di sini, apalagi sudah ada rutin belajar tajwid makhrajul huruf nih, boleh juga Pak kita tanya kepada Ustadz bacaannya. Jadi bacaan Al-Fatihah sama bacaan tahiyat akhir itu kedudukannya sama, rukun, itu menjadi rukun, bacaannya harus benar, ya kan? Itu perjumpaan, bacaan salam perjumpaan antara baginda Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Semua segala kehormatan, kemuliaan, kebaikan hanya milik Allah. Jadi Bapak sekalian, diriwayatkan itu Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW, ini kisahnya Pak luar biasa itu Pak. Makanya perintah sholat itu memang perintah yang agung. Kejadian pun luar biasa, menunjukkan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, dan tentu maha besarnya Allah. Ketika sampai di melewati langit ketujuh itu Pak, sudah lewat mau ke Sidratul Muntaha itu, sudah lewat arsy Allah SWT. Itu malaikat Jibril dampingi bersama buruk yang dinaiki oleh baginda Rasulullah SAW. Buruknya itu Pak kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, terbangnya itu cepat luar biasa. Sampai di situ langsung malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya sampai di sini. Selanjutnya hanya panjenengan saya yang bisa ke sana. Buruk juga demikian. Kenapa tidak melok? Kami melangkah selangkah lagi ya Rasulullah, terbakar kami. Subhanallah. Kemudian diizinkan hanya Rasulullah SAW berjumpa. Ketika Rasulullah SAW ingin berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, dia ingat, ini Pak, kita belajar sopan santun. Nabi mengajar, makanya Nabi itu punya hilem, lembut, sopan santun. Ketika Rasulullah SAW Musa ketika di gunung Tursina, ketika dapat wahyu dari Allah masuk, maka ditegur Allah, wahai Musa, lepas karena tempatku ini. Maka Rasulullah sebelum Allah dia ingin lepas, ingin berlepas
sandalnya mau copot, subhanallah. Ini biasanya kekasih Allah Nabi kita yang mulia baginda Nabi sekedar banyo inginkan berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Allah mengucap pujian yang agung, at-tahiyyat wa at-thayyibatu lillah. Langsung dijawab oleh Allah, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memuji-muji kekasihnya, semoga keselamatan kepada engkau ya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ibadillah, engkau lah kekasihku, hambaku soleh. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pujian Allah atas dirinya pribadi, Rasulullah SAW ini sayang, ingat kepada teman-temannya para Rasul, orang soleh. Insya Allah termasuk kita umatnya. Ya Rabbil Alamin, dapat doanya insya Allah. Nabi ingat ketika dapat sambungan doa dari Allah, doa kesolehan dari Allah, Nabi langsung menjawab, assalamu alaina wa ala ibadika lis-sholihin. Subhanallah. Nabi doakan kawan-kawannya Nabi, para Rasul lainnya, dan orang-orang soleh, Pak, insya Allah termasuk kita, semoga keselamatan juga kepada orang-orang soleh seluruhnya. Subhanallah. Setelah itu malaikat sama memuji juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Aku udah pakai Sayyidina, silahkan Bapak Ibu, nggak apa-apa, yang penting jangan ya kan, kita pakai Sayyidina, nida ayo kita begut kan, waya-waya pakai Sayyidina itu lucu, jangan ya kan. Mana cuman Bapak Ibu kita nih memuji-muji Nabi. Sayyidina itu kan yang mulia, pantas tak kita yang mulia sangat. Nabi tak pengen dipuji-puji sekali karena saking tawadhu. Ini Pak, pujian yang terbaik. Dan kita, Allah sendiri loh puji-muji kekasihnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya banyak sekali sholawat pada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, sholawatlah, banyak-banyak sholawat memuji Rasulullah SAW. Terus sekalian, jadi kita sekalian, kisah diantara Isra Mi'raj di situ, di sana ada ucapan baginda Nabi dengan Allah, itu menjadi satu bacaan rukun tahiyat akhir di sholat kita. Makanya Nabi sabdakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang maka kalau sedang sholat, kita sedang mi'raj hakikatnya. Makanya ketika datang perintah sholat Pak, ketika Nabi sudah sampai di Mekah, seluruh sahabat tuh senang sekalian, senang niat, gembira. Ngapo? Karena dapat satu amal agung yang itu mi'raj bagi atas dirinya kepada Allah SWT. Karena dulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu Bapak sekalian, ya memang Nabi itu sholat juga wajib, terutama tahajud. Jadi tahajud itu Pak wajib bagi para Nabi Rasul. Sebelum ada sholat 5 waktu, Nabi itu sholat juga, terutama sholat tahajud. Sehingga tahajud itu kewajiban bagi para Nabi Rasul. Sehingga Rasulullah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka tahajudku wajibkan kepada umatku. Tapi tidak mungkin, ya kan? Kita yang sering kalau tengah malam Bapak terkejut tahajud, ya mudah-mudahan insya Allah niat istiqomah, ya kan? Jadi, nah sahabat dulu Pak sebelum datang perintah 5 waktu sholat waktu ini berjamaah ya sekalian, kalau ada masalah, ada apa langsung, ya Allah, aku ada masalah berat, tolong engkau sholat, doakan kepada Rabbmu, kepada Allah, semoga Allah tolongkan. Tapi setelah
setelah datang perintah salat, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat mi'rajnya orang beriman, sehingga para sahabat sangat gembira menerima perintah salat. Ada satu alat wasilah amal, begitu ada masalah sahabat dapat satu fasilitas amal, yaitu mi'raj, minta tolong langsung kepada Allah SWT. Subhanallah sekalian. Sehingga Bapak sekalian, kita sering diulang-ulang oleh mubalik para ulama, awalnya sholat itu 50 waktu. 50 waktu datangnya dari Allah perintahnya. Kemudian diingatkan oleh Nabi, kan di antara Nabi Musa, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mampu, sahabat Nabi mampu, tapi umat akhir zaman kayak tidak mampu, minta diskon, kekurangan, kurang, minta kurang, minta kurang, akhirnya nilainya tetap 50 waktu, tapi lima waktu. Tetapi begitu disampaikan kepada sahabat Nabi, Nabi balik Mukarramah, apa kata sahabat Nabi? Ya Allah, ngapa dak engkau terima tadi? Ngapa dak minta kekurangan? 50 waktu tadi ngapa dak kalau? Kami sangat senang nih yang 50 waktu. Iya, bahasa gitu. Kau kuat, cuman jingok kayak umat akhir zaman, boro-boro 50 waktu, 5 waktu bebas banyak bolongnya. Nah 50 waktu, 5 waktu, Masya Allah. Azan lagi, astagfirullahaladzim, azan lagi, harusnya senang gitu loh Bapak sekalian, dengar azan tuh senang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya sungguhnya tanda-tanda orang beriman di antara ketika mendengar ditaziyah seruan Allah tuh bergetar hatinya. Masya Allah, panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah resep, ya kayak dulu gawe nih, kayak itu diulang lagi, selanjutkan ini kita segera sholat. Nah itu bahasa bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Subhanallah sekalian. Sahabat Nabi malah pengennya 50 waktu. Karena ya Rasulullah, imannya kuat. Itu ini yang imannya impossible. Ini Mas sekalian, Masya Allah, 5 waktu berjalan, Masya Allah. Makanya Pak, sholat adalah sang, bukan yang penting sholat, mi'rajnya orang beriman. Belajar Pak, setiap yang 5 waktu aja tidak boleh dikurang, boleh tambah tentunya, ya kan? Ini kita kerjakan sedikit, ya kan? Cak mano caronyo, bagaimana 5 waktu ini berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandang ila yaumil kiamat, sampai mati, sampai keturunan-keturunan kiamat. Begitu niat. Karena Rasulullah SAW sendiri Bapak sekalian itu sangat menjaga sholat dengan berjamaah, 5 waktu itu. Jangankan kondisi normal, kondisi perang masih sholat berjamaah. Ya kagak ada fikihnya tersendiri Bapak sekarang kalau perang ya, ada sholat tapi berjamaah tetap. Ada caranya nian itu, ya kan? Gantian kayak rukuk sujudnya sop pertama kedua, seterusnya. Tapi dalam kondisi genting tetap berjamaah, Nabi mencontohkan. Pernah Bapak sekalian dalam kondisi becek galuh, berair galuh, tempat semuanya kotor waktu itu, Nabi diriwayatkan sholat di atas kudanya bersama sahabat berjamaah. Tetap sekalian, saking pentingnya begitu. Nah kita tiba-tiba dalam kondisi normal cak leha-leha baik, santai-santai jangan Pak sekalian. Di Pak sekalian, Rasulullah SAW dalam kondisi sakit parah, dalam kondisi yang sangat parah Bapak sekalian, menjelang wafatnya, sehingga ketika mengundangkan azan, makanya kalau sebut Bilal muadzin itu bagian sebut Bilal ini kan memang dulu Bilal muadzin, ya kan? Bilal, cuman kita di Indonesia ini kadang aneh, Bilal tuh yang ngurusi mayat juga disebut Bilal juga. Nah ini mana Bilal, bingung kadang, Pak Bilalnya Pak Bilal, nah Bilal siapa Bilal? Yang penting Bilal, azan itu ya sudahlah, sepakati juga namanya Bilal juga, ya kan? Sekalian, jadi Masya Allah sekalian, ketika Sayyidina Bilal mengundangkan azan sudah selesai,
Ditunggunya lama tidak muncul Nabi, karena sahabat tidak berani sholat sebelum Nabi datang untuk ngimami, tidak berani Pak. Akhirnya udah lama niat dijingok, ada yang berani diri jingok. Ternyata Rasulullah SAW agak siuman kembali, agak sadar itu. Apakah Allah sudah berjamaah sholat? Belum ya Rasulullah. Pingsan, sadar pingsan lagi. Pada Nabi nak wudhu, pingsan lagi. Sadar, nak wudhu, pingsan lagi. Sekalian, sampai beberapa kali, akhirnya Nabi perintahkan dua orang sahabat, potong aku, wudukan, bantu wudukan aku. Nabi diwudukan, sudah selesai. Nabi tidak bisa berjalan, Bapak Ibu, dibopong dua orang, kanan kiri dibopong dua. Itu kakinya terseret Bapak Ibu, nggak baca jalan, terseret kakinya, dibopong. Diberdirikan di dalam sholat berjamaah, tidak baca berdiri. Uji kita mungkin mak mana ngepor lah bahasa kita. Karena sakit, diperintahkanlah jadi dalam kondisi sakit jamaah subhanallah, ya, dalam kondisi sudah masih mengajar sholat. Nah kita hari ini alhamdulillah masih sehat walafiat. Seandainya kita disuruh jogging komplek Serimas ini barangkali masih mampulah 2-3 kali. Nah tiba-tiba kok tidak kalah berjamaah aja masjid terus kebangetan nian, ya kan? Masya Allah, kuping masih tengen, jalan masih kuat, Masya Allah, ya kan? Jogging masih kuat, ya kan? Ya Allah, mancing jauh masih kuat. Nah ini ngopi mancing ini, ya kan? Wah ini kok dipanggil berjamaah. Bawa istiqomah karena dan kita saling apa istilah cium jauh betul ngajak mulut tebel, ayo kita berjamaah bareng-bareng, Masya Allah. Itu sekalian, itu yang 5 waktu. Dan kita juga biasakan Pak, cak mano sholat kita berkualitas juga. Sholat dan khudu. Nah ini sering menjadi khudu nih ya. Sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, nyambung hubungan dengan Allah dengan Rasulullah SAW. Maka diantaranya tadi, ya, kalau 5 waktu berjamaah di awal waktu, ya kan, sebelumnya sholat sunnah, sebelumnya baca Quran, ya kan? Dibiasakan Bapak. Maka ada yang perbaiki, ya kan, disempurnakan pendukung sholat tadi, ya. Toharoh penting Pak sekalian, mandi wajib. Nah ini pendukung Pak sekalian. Istinja kita perbaikin ya nih Pak sekalian, mandi wajib. Kadang-kadang ada orang ngomong, ayah kalau mandi wajib Pak langsung mandi campur pakai sampo. Oh tidak Pak, itu loh caranya. Mandi dulu kamu tuntas baru nak bersampo. Karena banyunya kan nyampur jadi mustakmal. Nah ini Pak hati-hati Pak, namanya sepele itu. Jadi rusak jadinya. Kalau mandi wajibnya rusak, wudunya rusak, sholatnya rusak juga. Hati-hati, ya kan? Terus kalian, makanya Bapak Ibu kalau buat rumah tuh baknya dibesak nian. Ini kadang ada juga WC-nya di pojok agak tinggi, klosetnya ini embernya kecil di bawah. Ya asli itu Pak, netes itu terciprat kencingnya, jadi mutan najis banyunya, pakai untuk mencucikan, tidak sah jatuhnya. Masya Allah. Mas sekalian, makanya penting. Kemudian istinja. Nah Mas sekalian, tolong Mas sekalian, jangan lagi gitu yang namanya kencing itu berdiri, jangan Mas sekalian. Kalau kita kencing berdiri Mas sekalian, apa yang jelas nanti netes kemana-mana muncrat. Setelah itu tidak pacak sempurna. Nabi mencontohkan jongkok, jangan pula duduk Mas sekalian, duduk pantat gitu kena najis pula, jongkok.
ya kan? Adabnya jangan ngadep kiblat pula. Ini penting Pak untuk pendukung sholat kita jadi khusyuk juga itu. Kok kemudian istibrak juga supaya tuntas, dibersihkan, bahkan dalam membersihkan, ya kan? Itu Pak ada doanya juga dalam hati. Allahumma tur qalbi wa minal faqi fahsin farji min fawahish. Allah, sucikan bersih ya Allah farjiku dan juga bersihkan hatiku dari fawahish maksiat. Dalam hati bersihkan, tuntas, baru sempurnakan wudhu. Biasa aku juga Pak, kita nih kadang-kadang pas lagi wudhu pun juga tawajuh, nak basuh tangan selama meskipun sunnah Pak sekalian tuh sambil doa, ya Allah ampunkan dosa tanganku banyak niat. Ketika membasuh lagi muka, bayangkan dalam hati itu dosa, ya Allah ampunkan dosa mataku. Ini jangan sambil wudhu, semalam mano piala Asia final menang mano, ya sambil wudhu ngobrol. Nanti barusan tuh mana itu yang piala Afrika, ya jangan bebas sekalian wudhu sambil ngobrol. Mano ada luka dari ini sambil wudhu, jangan. Kalau wudhunya tidak khusyuk, jangan harap wudhu sholatnya khusyuk. Wudhu bas, jangan pula gaya wudhu yang wong tidak galak basahnya, keciprit, cek sudah, astagfirullahaladzim, jangan. Bahkan dalam fikihnya itu kalau kukunya panjang harus dimasukkan yang lain sampai mah itu kehati-hatian wudhunya sekalian. Terus biarkan pakai siwak. Nah ini penting Pak sekalian, berwudu dengan siwak. Masya Allah itu Nabi mengatakan seandainya tidak mewajibkan umatku, tidak berikan umatku, kuwajibkan siwak setiap dia wudu dan sholat. Nah itu Pak sekalian penting, kayu siwak. Nah, ini Mas sekalian siwak ida, tapi yang rajin siwak berasap. Nah ini mana ini kira-kira Masya Allah siwak berasap ini agak berat, ini kelas berat ini. Ya yang begini niatlah Insya Allah kita ya Mas sekalian. Yang ida jangan ya, jangan nyubuk. Yang sudah niat berhenti ya kan, ganti sunnah Nabi tadi Mas sekalian ya, jangan siwak berasap lagi Insya Allah Mas sekalian. Dibetulkan niat kalian ya, istinja gitu, mandi wajib gitu, wudhu gitu ya. Kemudian sekalian setelah wudhu kita doa ngadep kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat tahirin wa ja'alna minat sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar sekalian. Betul kita hayatin yang setelah itu enggak usah ngobrol lagi. Apalagi sudah wudhu nak sholat, handphone pulo, Facebook, Instagram, WA, ya buyar lagi. Jangan wudhu kita kalau memang jalan ke masjid, bismillahirrahmanirrahim dari rumah, kaki dari luar ke masjid. Ya kan? Terus kawannya ya berzikir biasakan atau bicara baiklah, ya kan? Saat tahiyatul masjid atau apa misalnya itu tidak masjid lah biasakan. Setelah itu baca Quran, silahkanlah di situ sekalian. Nah, sholat itu ada persiapan, ya gitu. Bacaan sholat terutama yang menjadi rukun tamu ya. Kadang-kadang harus terdengar Pak Allahu Akbar, podiyo itu yang bacanya ya Allah, kadang dibenarkan ya, ya dengar Pak. Nah tadi tanya sama Ustaz ya kan, yang penting bacaan Fatihah ya kan dibenarkan Pak, dibenarkan bukan itu masih itu rukun baca sholat. Kalau aku jadi bulu niatnya ya memang Al-Fatihah itu bacaan rukun dalam sholat. Min mi'raj orang beriman bacaannya di akhir bacaan pertama benar, artinya baca
total dan ngerti sama sekali. Ya kan, seperti ngiga baca dan ngerti dewek gitu apa gitu kan. Mulailah Pak sekalian gitu hanya bacaan iftitah atau artinya dan ruku sujud kita mulai dikit-dikit baca lah artinya cak mano, sehingga kita sekalian kita betul-betul ada pengharapan sambung dengan Allah SWT. Terus sekalian ada sambung kepada Allah Ta'ala. Kemudian bahas sekalian Ta'ala, selain tadi bahas sekalian kaifiah sholat gerakan juga penting. Pak nih agak berdiri, mohon maaf, kadang kita sering ini simpel, sami Allah liman hamidah. Hati-hati bahas sekalian, simpel nampaknya ini membatalkan sholat ini. Ya kan, mantep kan, ya kan, ya, sami Allah liman hamidah. Perkara ini khilafiyah, cuma yang tidak boleh sami Allah liman hamidah. Bacaan senam jangan buat sekalian. Iya kan, hati-hati gerakan sholat, rukuknya, ya kan, sujudnya dimana Pak sekalian, ya. Di sholat sama jingok-jingok paling bagusnya, jangan, tunggu di bawah. Ada nanya, cak mana kalau aku sholat nih sambil mejem, dari awal mejem, jangan, mejem galau. Buka juga kaki mejem, depan ada ulo nyampa kamu. Untuk latihan awal iyalah, tapi buka lah, jangan mejem terus dari takbir malah mejem total mano, jangan seperti itu, tidak boleh, kan? Iya, dibuka juga matunya. Jadi latihan Mas sekalian biasa. Kemudian yang terakhir Mas sekalian, sebenarnya banyak bahasanya. Yang terakhir gitu, jelas biasakan ada masalah apapun, karena hidup menuju jauh dengan masalah, selesaikan dengan cepat. Mananya kok ada masalah-masalah, janganlah makhluk macam-macam ambil sholat hajat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terus 2 rakaat, tambah lagi begitu. Doa sama latihan. Ini Pak, ada satu kisah seorang sahabiah, betul Bapak Ibu, perempuan baru masuk Islam, mualaf. Nabi masih hidup zaman itu. Dia masuk Islam, dia satu tempat, kemudian diusir keluarganya. Suaminya ngusir dia, keluarganya ngusir dia. Yang galak ikut bersama dia beriman hanya anaknya yang masih kecil. Diajaklah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, anaknya meninggal dunia. Betapa sedihnya Bapak Ibu, seorang wanita dari mu'alaf baru masuk Islam, diusir keluarganya, tidak galak ikut keluarganya masuk Islam, kecuali anaknya yang melok. Sampai Madinah, meninggal dunia anaknya. Kemudian diambil wudhu, sedih, tetap sedih, ambil wudhu, sholat, memuji Allah, doa, ringkasnya doanya maiti kurang lebih, ya Allah, aku ridho masuk Islam, ya Allah, aku ridho menyembah Engkau, ya Allah, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya Allah, ya Allah, aku baru masuk Islam, aku diusir keluargaku, anakku yang satunya melok meninggal dunia, aku khawatir muncul fitnah, ya Allah, gara-gara aku masuk Islam, anakku meninggal sehingga jadi fitnah keluargaku yang di sana, tolong hidupkan anakku kembali. Belum nutup doanya Pak sekalian, tangannya ke wajahnya, anaknya dihidupkan Allah SWT. Subhanallah, Ibu sekalian, dihidupkan Allah SWT, hidup sampai panjang umurnya. Rasulullah meninggal dunia, anak itu masih hidup. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, meninggal dunia, anak itu masih hidup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, meninggal dunia, anak itu masih hidup. Sampai Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu jadi khalifah, baru dia tua meninggal dunia, Bapak Ibu, anak tadi. Subhanallah. Seorang wanita dapat masalah besar, bertubi-tubi, ambil wudhu, sholat, munajat kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min, orang beriman. Bapak sekalian, jadi kita biasakan
setiap ada masalah-masalah, nasihat saya pribadi kita semua, ya kita ambil wudhu dengan sesempurna mungkin, kemudian sholat 2 rakaat hajat, sholli sunatan hajat rakaatan lillahi ta'ala, sholatnya seperti biasa ya, ayatnya pun tidak ada ayat khusus. Silakan setelah sholat hajat banyak memuji Allah, minimal paling tidak tasbih 100 kali, banyak kemudian salat kepada Nabi, salat kepada Nabi minimal 100 kali, sebanyak-banyak lebih bagus, kemudian istighfar 100 kali, lebih banyak lebih bagus, munajat, nangis kepada Allah SWT. Jadi sekalian, demikian kurang lebih yang bisa kita mudzakarah. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup doa, kalau ada yang mungkin yang bertanya yang bisa kita diskusikan, monggo silakan. Nah, sekalian ini semalam sudah memorinya lah penuh diisi oleh Isra Mi'raj. Ditambah lagi ini apa, kalau istilah sepak bola ini extra time, sudden diet ya kan, apa waktu tambahan. Insyaallah sekalian, saya rasa mungkin lah lah sering dengar masyaallah lah ini seperti sifatnya tambahan, kurang lebih mungkin demikian Pak Haji. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian, benarnya datang dari Allah SWT, perkara hak tentu yang benar datangnya Allah, pasti kekurangan saya datangnya dari saya, kelemahan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'alimin man yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama wa 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna wa alina. Allahumma wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wa jannaka ala kulli syai'in qadir. Wa syaban bin Ramadan. Rabbana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله